pembahasan budaya positif, di mana materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat dulu perubahan paradigma belajar. Pendidikan zaman seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Misalnya untuk kepentingan berdagang. Kemudian pendidikan paradigma baru yaitu pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasikan pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Budaya kita, makna disiplin positif itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang dikatakan dengan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Di mana kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, itu kebutuhan diri manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada dua ya, ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik di sini murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut karena dihukum atau menghindari hukuman. Nah, ini yang sering kita lakukan ya, Bapak Ibu. Kemudian murid melakukan disiplin. Jadi dia melakukan disiplin datang tepat waktu itu karena ingin mendapatkan pujian. Nah, itu yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi itu motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertamanya itu hukuman. Nah, hukuman ini selalu kita lakukan ya setiap hari. Yang pertama menyakitkan. Jadi hukuman yang kita berikan kepada anak itu bisa menyakitkan kepada diri anak. Yang kedua
siswa atau anak tidak merasa nyaman. Yang ketiga, memaksa. Yang keempat, murid jadi takut. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Nah, itu akibat dari hukuman. Kemudian penghargaan atau hadiah. Nah, yang pertama tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Jadi ada sifat iri dari temannya yang lain. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Yaitu ya Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang pertama penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi yang bisa kita lakukan. Dikatakan dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri dari restitusi tersebut, yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahannya. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuhnya, menuntut untuk melihat di dalam diri. Hukumannya. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kata. Nah, itu hukuman yang kita berikan. Nah, kemudian kita lihat lagi konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Itu konsekuensi yang kita berikan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi yang akan kita berikan yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, kita harus membuat dulu keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, jadi keyakinan kelas itu guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu restitusi manajer. Jadi posisi kontrol yang cocok bagi kita sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol. Contoh kasus, murid tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Nah, penghukum, patuhilah aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain. Nah, itu kalau sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib buat
ibu bapak guru bangga kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Yang terakhir manajer. Manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, jadi itu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik sepeda motor? Nah, kenapa Bapak Ibu kita menaiki sepeda motor memakai helm? Ya, untuk keselamatan kepala. Kemudian kalau untuk mengikuti peraturan, kalau tidak memakai helm nanti ditangkap oleh polisi. Nah, itu sebuah peraturan. Kemudian pada waktu zaman pandemi COVID-19 kita disuruh memakai masker. Nah, kenapa kita disuruh memakai masker? Ya, karena ada virus. Nah, jadi yang dikatakan dengan keyakinan itu kita memakai helm tadi karena untuk keselamatan, bukan karena ada peraturan tadi, karena takut ditangkap oleh polisi. Nah, itu yang dikatakan dengan keyakinan. Nah, proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini kita buat di dalam kelas. Yang pertama kita diskusikan dulu tentang peraturan kelas. Kemudian kita rumuskan tentang peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan kelas tersebut. Nah, itu kita buat di dalam kelas kita mengajar. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat di kelas tadi, nah dapat disimpulkan keyakinan kelas, yaitu yang pertama masuk kelas mengucapkan salam dan tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, bersikap jujur dan saling menolong. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, hidup rukun dengan teman. Yang keenam, memakai seragam rapi dan bersih serta sesuai dengan sekolah. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang kita buat itu adalah hal-hal yang berhubungan positif. Nah, tapi kalau kita buat di sini tidak boleh membuang sampah. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Tapi keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Jadi itu ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang positif, tidak boleh hal yang negatif. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini baru kita bisa melakukan restitusi. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas kita agar mudah diterapkan. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatannya. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu dibuat semua siswa yang ada dalam lokal tersebut. Jadi kalau peraturan itu yang dibuat itu adalah guru. Jadi itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kemudian 3 tahap segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama validitas kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu segitiga restitusi. Kita menerapkan restitusi ini, nah kita panggil anak itu. Kemudian setelah kita panggil, kemudian kita tanyakan
dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, kalau dia melanggar keyakinan kelas yang telah dibuatnya, nah bagaimana anak tersebut mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia berikan. Nah, misalkan dia mengerjakan kembali tugas yang diberikannya, kemudian dia meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Itu salah satu solusi yang akan diberikannya. Nah, sehingga solusi yang diberikannya itu dia merasa nyaman, tidak merasa terancam. Nah, itu ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Sudah paham? Nah, kesimpulannya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi itu kesimpulan dari budaya positif. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya masih tetap semangat. Sudah siap? Siap. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu fungsinya keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu dibuat dari kesepakatan ke kelas. Jadi kita sepakati kesepakatan kelasnya. Salah satu contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh menyontek. Nah, itu kesepakatan yang akan kita buat. Nah, dari kesepakatan tadi, maka akan kita buat keyakinan ke kelas. Nah, untuk membuat kesepakatan ini, Ibu akan membagikan kertas sticky note-nya. Nah, masing-masing nanti mengisi apa kesepakatan kelas yang akan kita buat. Nah, ini silakan diisi ya. Silakan diisi.
Nah, kita lihat kesepakatannya. Bacakan dulu. Piket sesuai jadwal yang ditentukan dan melaksanakan piket sepulang sekolah. Kemudian, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuli sesama teman. Nah, apa keyakinan kelas yang akan kita buat? Keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif, kata tidak, ya. Jadi dia harus menggunakan kata positif. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa keyakinan kelas yang kita buat? Nah, ya, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian tidak boleh main HP di saat jam pelajaran dimulai. Nah, apa itu keyakinan kelasnya? Nah, mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah. Nah, kemudian tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, itu apa? Keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak boleh datang terlambat, sama ya. Datang tepat waktu. Kemudian kita lihat lagi. Jangan membuang sampah sembarangan, sama dengan yang nomor 1 keyakinannya ya. Kemudian tidak boleh main HP, sama ya. Tidak boleh membuli teman. Dan jangan membeda-bedakan teman. Nah, ini apa keyakinannya? Ya, saling menghargai dan saling menghormati. Jadi saling menghargai sesama teman.
pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, mematuhi peraturan sekolah. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, saling menghargai sesama teman. Nah, jadi itu ya kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita sepakati secara bersama. Nah, keyakinan ini harus kita yakinkan ya dalam hati kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jangan lagi ada yang membuang sampah sembarangan. Kemudian mematuhi peraturan sekolah. Datang tepat waktu. Kemudian saling menghargai sesama teman. Itu ya. Nah, setelah kita sepakati keyakinan kelasnya, mari kita sama-sama menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, silakan ke depan satu persatu menandatangani keyakinan kelas yang kita buat ini. Silakan. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati, jadi ini harus kita patuhi ya. Ini kita ambil